semuanya, selamat datang di program Para Emotion. Kayak Kak, tahu nggak sih kita mau bahas apa? Tahu dong Han, hari ini kita bakal bahas stres, padel, dan lari. Nah, betul banget. Kok bisa ya Han jadi tren anak muda zaman sekarang? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya langsung saja kita panggilkan narasumber kita yaitu Kak Adel. Halo semuanya. Halo Kak Adel. Halo Kak Ana dan Kak Eka. Alhamdulillah baik hari ini. Kak Adel, sebelum kita berbincang-bincang nih, Kak Adel perkenalkan diri dulu dan kegiatannya apa nih sehari-hari Kak Adel? Alright, oke. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Abel dan di sini mungkin kesibukan saya berhubungan dengan topik kalian berdua nih yang sedang lagi bahas lari dan pedal. Karena kesibukan saya sendiri yaitu saya hobi olahraga, yaitu olahraga lari. Dan saya suka meng-share-nya aktivitas perjalanan lari saya di Instagram dan di Facebook seperti itu kira-kira. Menurut Kak Abel, kenapa sih lari itu tuh menjadi tren di era Gen Z sekarang sampai booming nih Kak? Banyak banget Gen Z yang ikutan fun race nih Kak, kira-kira. Kenapa? Oke, jadi kenapa anak-anak Gen Z sekarang tuh suka ikut lari? Zaman sekarang apalagi ikut-ikut event-event kayak half marathon, 10K running dan fun run gitu. Karena yang pertama anak-anak Gen Z ini udah mulai sadar akan negara kesehatan gitu. Iya kan, ketimbang mereka spend duit di klub, lebih baik mereka beli sepatu baru zaman sekarang, atau bahkan ikut slot-slot event race ya dengan harga yang sama kayak tetap lebih baik kita dapat hidup sehat. Contohnya kayak ikut event lari dan segala macam kayak gitu kira-kira. Untuk Kak Abel nih, Kakak tuh menggamari lari itu dari kapan sih? Saya sendiri mungkin menggemari lari itu secara serius baru 2 tahun. Cuman untuk berkecimpung baru mulai olahraga tuh 4 tahun lalu. Itu kenapa saya bisa jatuh cinta terhadap lari? Karena sebelumnya saya ini kan penyandang obesitas ya. Nah mulai dari situ, dari saya berat badan saya obesitas, saya mulai diet tuh di situ. Dan dari diet saya mulai itu tuh olahraga kayak nge-gym, jalan pagi, terus contohnya main badminton. Nah lama-kelamaan tapi 3 olahraga itu nggak bikin capek gitu. Akhirnya mulailah nyoba olahraga lari. Dan alhamdulillah bisa konsisten dan jatuh cinta sampai sekarang. Nih Kak, kalau boleh tahu, kenapa sih Kakak faktor utama obesitas tuh Kakak dari apa nih? Misalnya dari faktor keluarga mungkin atau dari faktor pola hidup Kakak? Mungkin kira-kira kalau faktor kenapa saya obesitas mungkin satu karena genetik juga, karena saya dari bayi udah gendut banget, badan saya udah gendut. Terus kedua kenapa saya merubah pola hidup saya tuh karena pas obesitas, zaman saya obesitas tuh dapat duit sedikit buat beli McD, buat makan makanan gorengan, junk food, fast food, kira-kira seperti itu. Nah makanya sampai di satu titik saya tuh nggak bisa BAB di toilet jongkok. Akhirnya itu titik dimana wah ini kayaknya berat badan saya udah over nih, kira-kira seperti itu. Makanya saya berubah berat badan saya menjadi seperti sekarang gitu. Sampai separah itu ya Kak? Ya kira-kira sampai separah itu, sampai nggak usah jongkok gitu kan. Oke, Kak Abel sendiri gimana nih bisa jatuh cinta awalnya itu dengan lari ini dan apa membuat Kak Abel itu konsisten sampai sekarang? Oke, kenapa saya jatuh cinta sama lari? Karena yang pertama di era sekarang olahraga itu udah jadi lifestyle ya. Itu nomor 1. Terus yang kedua why not kalau kita mencintai aktivitas yang sehat, apalagi kalau olahraga kayak lari, kayak jalan pagi atau ibu-ibu senam gitu, itu kan manfaat yang didapat lebih banyak gitu ketimbang kalian malas-malasan di kamar. Jadi itu bikin pola konsisten saya makin bagus. Kenapa? Makanya saya bisa konsisten sama lari. Terus yang kedua, karena mungkin memang saya suka gerak kali ya. Nah, dan yang ketiga, saya tuh benar-benar jatuh cinta sama lari karena saya punya komunitas juga dan saya berasa dianggap di komunitas itu. Kira-kira seperti itu. Oke Kak, ada nggak sih tips buat anak muda nih Kak? Tips buat para Gen Z gimana cara mereka tuh lari dengan keadaan stres dan tidak mengalami cedera nih Kak? Oke, jadi bagaimana anak muda yang pengen coba berkecimpung nih di dalam dunia lari tapi supaya nggak kena cedera? Yang pertama itu latihan. Of course, nomor 1 tuh latihan. Kalian kalau nggak ada practice
atau males-malesan terus tiba-tiba langsung lari 10 kilo 15 kilo, yang ada kalian cedera. Iya, betul. Biasanya yang nggak pernah olahraga mulai dulu aja dari jalan pagi. Mungkin yang masih males gerak bisa coba plank, sit up, push up di rumah aja. Dan yang kedua tentu ya balik lagi ke poin pertama sih, perbanyak latihan aja. Itu cukup, itu lebih dari cukup. Oke Kak, tadi kan kita kan udah ngebahas ya tentang lari nih Kak, kira-kira. Nih Kak, sekarang tuh dunia padel nih Kak. Menurut Kakak nih, kenapa sih padel tuh sampai booming di era Gen Z, sampai banyak banget artis yang ikutan yang padel nih? Oke, kenapa zaman sekarang di era Gen Z banyak artis yang main padel? Mungkin karena bukan artis doang, bahkan Gen Z dan milenial juga main padel. Benar. Karena yang pertama ini menunjukkan kasta sosial, itu yang number one. Karena Instagram kalian kalau tanpa pedal kayaknya sepi ya. Dan yang kedua emang ini ada yang positif banget, terus seru juga, makanya rame banget di Indonesia sekarang. Dan yang ketiga maksudnya itu olahraga yang simpel dan bisa dilakuin kapan aja, kira-kira kayak gitu, makanya bisa rame. Oke, untuk Kak Abel sendiri, Kak Abel suka main padel ya? Nah, saya sendiri sih itu bukan di ranah saya ya, tapi saya melihat aktivitas padel ini benar-benar seru, dan saya pernah main padel beberapa kali dan memang asik dan catchy permainannya. Maksudnya buat permainan seru-seruan aja tuh sama temen-temen tuh seru banget. Makanya buat kalian yang pengen nyobain main padel boleh aja, silakan. Makanya itu olahraga bisa rame banget nih sekarang. Oke. Nah, kalau menurut Abel dibandingkan dengan lari nih, padel itu menurut Kakak olahraga yang cocok nggak sih buat anak muda zaman sekarang dari sisi fun, komunitas, dan aksesnya? Bisa dibilang ya cocok banget, karena yang pertama padel itu maksudnya kalian bisa main kapan aja dan dimana aja. Dan kedua sekarang komunitasnya banyak banget, so gak ada alasan lagi buat mas-mas. Untuk Kak Abel sendiri nih Kak, Kakak ikut komunitas nggak sih? Saya sendiri ikut komunitas di Bekasi namanya RBR. Itu setiap Senin sampai Jumat tuh ada di Kota Bintang. Dan kalian orang-orang Bekasi kalau pengen datang aja, itu gratis. Kalian cuma modal nongkrong doang. Kita lari-lari bareng, kita have fun bareng. Jadi ditunggu ya kedatangannya. Nah, boleh dong kita berdua nih dua ini. Boleh banget, silakan datang. Boleh banget. Terima kasih buat Kak Abel udah sekedar sharing-sharing. Oke. Semoga bisa jadi motivasi buat anak muda zaman sekarang ya Kak Abel. Amin ya Allah. Oke, buat Kak Abel nih, kira-kira ada nggak sih Kak pesan buat anak muda? Apa ada nggak sih Kak kira-kira padel itu tuh bisa nggak sih Kak buat anak muda itu tuh yang tadinya nggak main padel sama sekali, terus tiba-tiba main padel nih Kak? Bisa dong, bisa banget. Karena olahraga padel ini kan simple, balik lagi simple dan menyenangkan ya. Jadi menurut saya orang-orang tentu bisa main padel. Jadi ya pokoknya jangan malas deh. Jangan bermalas-malasan. Tidak ada alasan buat tidak berolahraga. Kira-kira seperti itu dari saya. Kak Abel, mau tanya nih sekali lagi. Kalau Bel nih, alternatif olahraga apa lagi nih selain padel, lari yang bisa ngebuat pemuda itu bergerak untuk olahraga? Sebenarnya dari mereka sendiri ya. Kalau mereka tidak punya niat buat olahraga, ya buat apa? Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, anak-anak zaman sekarang mungkin kenapa bisa malas olahraga, mungkin karena satu faktor lingkungan ya. Mungkin kalian juga nyadar sekarang nih, kayak orang-orang kalau makan sayuran, makan rebus-rebusan tuh dibilang aneh. Iya. Dan tapi kalau kalian makan sebut aja lah kayak ayam goreng tepung, gorengan, itu hal-hal yang normal dan lumrah. Dan terus yang kedua, contohnya lagi, anak zaman sekarang rela spend duit 30.000 sampai 50.000 sehari cuma demi kopi. Nah, maksud yang isinya cuma gula dan ya hal-hal yang negatif ya buat tubuh. Nah, jadi menurut saya tips bagaimana supaya anak-anak ini tidak malas olahraga, apalagi yang anak-anak lagi, saya masih Gen Z kok. Melihat teman-teman sepantaran saya nih yang tidak pengen malas olahraga, tipsnya yang pertama yaitu perbanyak komunitas, itu number one. Maksudnya perbanyak teman lah, perbanyak link dan sosial media. Terus yang kedua, coba bergerak keluar dari rumah.
kaki beranjak keluar dari rumah, kalian udah nunjukin kalau kalian gak malas buat gerak. Dan yang ketiga, yang terakhir, buat diri masing-masing. Kalau tidak ada niat, percuma. Kira-kira seperti itu. Ya. Dari niat lah, of course, harus niat. Iya bener banget. Oke, makasih ya Kak Abel udah sekedar sharing-sharing dan Iya. waktunya nih untuk datang. Aman, thank you Kak Hana dan Kak Eka juga yang udah welcome sahabat saya di sini. Ya, terima kasih ya Kak Abel. Semoga bermanfaat pencarian kita hari ini. Amin, amin ya Allah. Oke, buat para pemirsa, terima kasih sudah menonton dan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.